Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi qanati wa ma'akum at-talibah Sucimira Utami. Wa fi hadzal video uridu an asna'a al-wajibah fi ta'allumi qawaidil lugha al-arabiyyah wa ana sa'ashrahu lakum tahta al-mawdu' ismi tafdil. Wa fi wara'ina mawjudun saburah li aktuba. Aywahi ashabi wa ashabati kamahbubin al-arabiyyah, ala nuridu an ashrah ismu tafdil atau isim tafdil. Nah, jadi isim tafdil adalah isim atau kata benda yang memiliki makna ter, paling, atau lebih. Nah, jadi tujuan dalam pembuatan isim tafdil ini adalah untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara pembuatan isim tafdil itu sendiri? Jadi pembuatan isim tafdil itu mengikuti wazan. Jikalau untuk muzakkar, maka wazannya adalah af'alu. Dan jikalau untuk muannas, maka wazannya menggunakan fu'la. Wal'an nahnu nuridu an nata'arafa kaifa tariqah linaj'ala isma tafdil. Dan sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih cara dalam membuat isim tafdil itu sendiri. Wa hunaka qad katabtul wazn lil mudzakkar wa kadzalika lil muannas. Lil mudzakkar wa huwa af'alu wa lil muannas wa hiya fu'la. Wal'an nahnu indana isim wa huwa kabirun. Nah, bermakna besar. Dan di sini kita mempunyai isim atau kata benda yang mana adalah kabirun, yang artinya besar. Nah, kita ingin mengganti dia menjadi isim tafdil. Nah, bagaimana? Caranya adalah kita taruh hamzah di depannya dan juga kafnya kita rubah, yang semulanya fathah kita jadikan sukun, dan ba-nya yang tadinya kasrah kita jadikan fathah. Lalu ada huruf illah yaitu ya, kita hapus, dan ro yang semula adalah dhammatain cukup kita buat dhammah. Nah, lalu kita dapatkan menjadi akbaru, yang mana artinya adalah lebih besar. Ini untuk mudzakkar. Nah, fakaifa lil muannas? Lil muannas hakadha. Kita ambil kafnya, lalu kita dhammahkan, lalu ba-nya kita sukunkan, dan ro-nya kita fathahkan. Dan jangan lupa kita tambahkan dengan huruf illah ya. Nah, jadilah kubra, yang mana artinya ini juga sama, lebih besar, tetapi untuk muannas. Nah, coba kita lihat dengan wazannya, apakah sama? Iya, sama. Akbaru sewazan dengan af'alu, dan fu'la itu jika kita rubah dengan isim lain menjadi kubra. Nah, begitu. Nah, di papan tulis kita punya 5 isim yang bakal kita rubah menjadi isim tafdil untuk muzakkar dan juga muannas. Jangan dilupakan untuk wazannya. Intinya dalam membuat isim tafdil itu kita harus tahu bagaimana wazan atau pola yang serupa dengannya. Nah, af'alu itu adalah untuk mudzakkar dan juga fu'la adalah untuk muannas. Nah, yang pertama ada tawilun, yang mana artinya adalah tinggi. Kita rubah menjadi isim tafdil menjadi atwalu, yang mana artinya lebih tinggi. Yang mana huruf ilahnya kita babas.
yang mana huruf ilahnya kita hapus. Nah, untuk muannas bagaimana? Untuk muannas itu tinggal kita langsung saja mengikuti pola fu'la, yaitu tula. Nah, yang mana artinya juga lebih tinggi, tetapi untuk muannas. Nah, wasi'un ingat, huruf ilahnya harus kita buang menjadi au sa'u, yang mana artinya lebih luas. Dan begitu juga untuk muannasnya menjadi wus'a. Lalu ba'uda menjadi ab'adu. Dan untuk muannasnya menjadi bu'da. Lalu mahirun menjadi amharu, yang mana artinya adalah lebih pintar. Dan juga untuk muannasnya ada muhro. Dan yang terakhir ada sogirun. Sogirun bagaimana? Sogirun artinya adalah kecil. Nah, jikalau kita rubah menjadi asghar, artinya adalah lebih kecil. Nah, perlu diingat lagi, huruf ilah ya-nya itu harus selalu kita buang. Dan untuk begitu juga muannasnya adalah sughra, yang mana sering kita dengar di dalam suatu kalimat, yaitu qalqalah sughra, qiyamah sughra, wa kadzalika qiyamah kubra, qalqalah kubra. Nah, jadi begitu. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat isim tafdil, sekarang kita akan mencari contoh isim tafdil yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, di papan tulis ini sudah Ana buat 5 ayat yang di dalamnya terdapat contoh isim tafdil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini terdapat di dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Nah, jadi bagaimana jadi apa isim tafdilnya? Isim tafdilnya adalah ahsan, yang artinya adalah lebih baik. Kenapa di sini ahsani? Sebenarnya kan harus ahsanu, karena ada huruf jar yang mendahulunya, yaitu huruf fi. Maka huruf fi itu mengkasrohkan isim setelahnya, jadilah dia ahsani. Nah, yang kedua ada summa radadnahu asfala safilin. Nah, ini terdapat di dalam Quran surah At-Tin ayat 5. Nah, jadi yang mana isim tafdilnya? Isim tafdilnya adalah asfala. Nah, kenapa dia menjadi fathah? Karena posisi asfala ini ada di maf'ulun bih. Maka dari itu dia menjadi fathah. Sebenarnya kan harus asfalu. Nah, ini asfala ini artinya adalah lebih rendah atau lebih bawah gitu. Nah, yang ketiga ada wal fitnatu akbaru minal qatli. Terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Nah, yang mana isim tafdilnya? Isim tafdilnya adalah akbaru. Nah, sekarang coba kita terjemahkan ayatnya, yaitu wal fitnatu, dan fitnah itu akbaru, lebih besar atau lebih kejam, minal qatli, daripada pembunuhan. Nah, terus ayat yang berikutnya terdapat pada surah An-Nazi'at ayat 20, yang mana ayatnya berbunyi fa'arahul ayatal kubra. Nah, jadi yang mana isim tafdilnya? Isim tafdilnya adalah kubra. Nah, kubra di sini bentuknya adalah untuk muannas.
Kenapa muannas? Karena isim sebelumnya juga adalah muannas, terdapat tak marbutah di akhir di akhir katanya. Nah, jadi yang terakhir terdapat di Quran surah Al-I'raf ayat 180 yang mana ayatnya adalah walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Nah, jadi yang mana isim tafdilnya adalah al-husna. Nah, yang mana artinya adalah lebih indah atau lebih bagus dan semacamnya. Nah, kenapa muannas sedangkan di sini terdapat tak marbutah? Karena asma itu adalah jamak dari isim. Nah, jadi itulah tadi kita telah mempelajari pengertian isim tafdil, lalu tujuan, terus cara pembuatan beserta contoh-contoh yang terdapat di dalam Al-Quran maupun kita buat sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. La'allakum tafhamuna jami'an wa afwan idza akhtatu fi qawli fi fi'li wa fi tahriri wa ma ila dzalik wa syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.